Nah, kemudian yang keempat, menurut saya tidak kalah pentingnya faktor kepemimpinan partai. Faktor kepemimpinan itu sangat penting dalam kaitan dengan penguatan fungsi-fungsi partai, penguatan kelembagaan partai. Kalau pimpinan partai itu memiliki concern dan memiliki interest dan membangun budaya demokrasi, maka partai itu akan mendorong ke arah terciptanya budaya demokrasi. Tapi kalau pimpinan itu hanya menjadikan partai semata-mata lebih sebagai kendaraan politik untuk bisa jadi apa? Katakanlah jadi calon presiden, gitu. Maka ditempatkanlah partai itu hanyalah semata-mata sebagai calon presiden. Kalau saya waktu memimpin partai Golkar, tentu ini ada sedikit historisnya, backgroundnya, perkembangan politiknya. Yang menjadi interest saya utama sekali pada waktu itu adalah bagaimana partai ini bisa lolos, bisa survive di dalam tsunami politik yang begitu hebat dalam era reformasi. Dan kemudian interest saya membangun satu budaya politik baru dalam partai Golkar yang saya sebut dengan paradigma baru. Karena Golkar itu dibangun bukanlah sebagai partai politik yang betul-betul diproyeksikan untuk menjalankan fungsi-fungsi partai. Golkar itu lebih dibangun sebagai kekuatan politik yang akan memberikan legitimasi kepada pemerintah, kepada kekuasaan yang ada, menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan kekuasaan untuk memberikan legitimasi, sedangkan sejatinya kekuasaan itu tidak pada partai Golkar, tidak pada Golkar. Di Golkar itu dikenal ada pilar A, pilar B, jalur A, jalur B, jalur B. Kalau dalam perspektif jalur yang berkuasa itu yang paling dominan ya jalur B, jalur A. Nah, jalur B itu pimpinannya juga atasannya satu orang, jalur A juga atasannya satu orang, orangnya juga sama. Jadi akhirnya yang berkuasa adalah satu orang. Yang disebut dengan jalur G, jalur Golkar itu lebih formal saja jalur G, tapi dalam konteks pengambilan keputusan yang sangat penting hampir tidak ada. Nah, itu yang saya coba bangun dengan Golkar dengan paradigma baru. Oleh karena itu interest saya, concern saya membangun Golkar menjadi kekuatan politik yang demokratis, yang terbuka, yang siap berkompetisi dengan partai-partai lain. Kalau pada zaman Orde Baru, siapa saja yang memimpin Golkar pasti akan menang. Siapa saja yang akan memimpin Golkar pasti menang, karena ada kekuatan-kekuatan yang itu menginginir kemenangan Golkar ini. Sehingga kita bisa lihat pemilu pertama tahun 71 Golkar tiba-tiba 62% lebih. Padahal pengamat politik waktu itu memperkirakan memang tidak nampak Golkar itu akan menang. Ada seorang pengamat politik nama Sindunatan mengatakan Golkar itu menang ya kira-kira karena kelihatannya juga membawa satu fenomena baru. Golkar juga disebut sebagai satu alternatif politik, bahkan juga disebut sebagai variabel baru dalam kehidupan politik, sehingga diperkirakan akan naik sekitar 30% dikatakan. Tapi nyatanya 62%. Jadi karena ada kekuatan-kekuatan yang membuat orang memberikan dukungan pada Golkar, atau ada kekuatan yang memang mendorong orang yang memilih Golkar. Sehingga terjadilah 62%, 64%, 68%, bahkan pernah di atas 70%. Tahun 87 pada itu ada Mono menjadi ketua umum di atas 70%, dan juga pada saat terakhir tahun 97 waktu Pak Harmoko menjadi ketua umum juga 70%. Tapi terjadi reformasi. Nah, di sini terjadi reformasi, bahkan terjadi reformasi, ada kekuatan-kekuatan masyarakat yang menghendaki Golkar tidak boleh ikut pemilu, dengan mengatakan Golkar ini yang paling bertanggung jawab, kekuatan politik yang paling bertanggung jawab dengan terjadinya kemerosotan kehidupan bangsa dan negara kita, yang mengakibatkan jatuhnya atau berhentinya Presiden Harto itu. Dianggap Golkar yang bertanggung jawab, sehingga tidak boleh ikut pemilu. Itu
itu awal pertama tekanan atau hambatan yang dialami oleh Partai Golkar. Nah, bagaimana kami bisa survive, bisa lolos, dan lebih daripada itu, bagaimana bisa menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik yang juga demokratis dan terbuka, sebagaimana juga yang menjadi misi daripada reformasi.